Kita nggak lagi bahas soal dapat warisan, lotre, apalagi korupsi. Kenyataannya banyak orang yang sebenarnya udah tahu, tapi nggak sadar aja kalau punya banyak uang itu caranya simple atau sederhana banget. Simple ya, bukan mudah. Katakanlah ini pemasukan kita, terus ini pengeluaran kita. Artinya, ini adalah selisih yang kita punya. Atau mungkin kalau pengeluaran kita lebih besar dari penghasilan, selisih yang kita punya justru minus. Saat kondisi selisih yang sedikit dan minus inilah yang sering kita sebut dengan kondisi gak punya uang. Nah, supaya kita bisa besarin selisihnya dan supaya bisa punya uang lebih banyak, caranya sederhana. Ada 2 langkah. Langkah pertama yaitu ingat prinsip ekonomi sederhana. Ingat gak sama prinsip ekonomi sederhana yang diajarin waktu SD? Harga jual setinggi-tingginya, modal serendah-rendahnya. Artinya, yang perlu kita lakuin buat nambah uang itu sederhana banget. Cukup tambah penghasilan dan kurangin pengeluaran. Kita nggak perlu cara yang repot-repot buat ngelakuin 2 hal itu. Kita lakuin dengan cara yang sederhana aja. Tambah penghasilan bisa kita lakuin dengan cara nambah aktif atau passive income. Seperti lebih produktif di waktu luang, investasi buat passive income, buka bisnis sampingan, buka kontrakan, jualan online, dan lain-lain. Tambah penghasilan yang sesuai dan cocok sama keadaan kita. Apapun itu, yang penting cocok sama keadaan kita dan itu bisa bikin kita nyaman. Begitu juga sama ngurangin penghasilan. Bisa dilakuin dengan banyak cara, mulai dari hidup yang lebih sederhana, hilangin biaya yang nggak perlu, kurangin kualitas yang dirasa berlebihan. Dari sekian banyak cara yang bisa kita lakuin, ambil yang paling sederhana dan paling cocok buat kita, dan bisa bikin kita nyaman. Jawaban itu hanya kita dan hati kita yang tahu. Yang kedua adalah lakuin keduanya itu bersamaan. Kalau cuma dilakuin salah satu aja, kita bisa terjebak di dalam kondisi orientational disorder, atau terganggunya orientasi kita tentang keuangan. Sederhananya gini Pak, kalau kita cuma ngurangin pengeluaran tanpa nambah pendapatan, kita bisa terjebak dalam psikologis hidup tertekan dan pas-pasan. Perasaan udah hidup hemat, tapi tabungan saya kok nggak nambah-nambah ya? Belum lagi kalau tiba-tiba ada biaya yang nggak terduga kayak biaya rumah sakit dan biaya urgent lainnya, tabungan kita bisa langsung habis, atau malah bisa jadi ngutang. Lama-kelamaan, semangat kita bisa pudar. Gitupun sebaliknya kalau cuma nambah penghasilan tanpa ngurangin pengeluaran. Kita berpotensi nggak bisa kontrol ego. Yang tadinya nggak perlu ganti handphone, jadi ganti. Yang tadinya ngopi cukup di rumah, sekarang mau di kafe, dan seterusnya. Kalau gitu caranya, kapan selisihnya mau signifikan bertambah? Tapi kalau kita bisa lakuin keduanya bersamaan, hasil yang kita dapetin juga bakalan jauh lebih maksimal. Dan selisih uang yang bisa kita dapetin bakalan jauh lebih banyak. Dan kita bakalan lebih punya daya accidental resistance yang bikin kita lebih siap buat ngadapin keadaan-keadaan darurat seperti biaya rumah sakit dan biaya-biaya nggak terduga lainnya. Di suatu sesi diskusi saya pernah bilang kalau ada 3 tanda dari orang-orang yang memang udah siap mapan dan sukses. Penasaran? Kalau udah jadi, videonya bisa teman-teman lihat di layar atau main ke channel kami. Saya Julian, dengan Sinau kita jadi lebih tahu. Tetap di overthinking, stay over, keep thinking.